Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat assignment atau tugas untuk di-upload di Spada. Setelah login ke halaman Spada, di halaman dashboard ini kita menuju ke kelas di mana kita akan membuat assignment. Biasanya kelas itu akan muncul di sebelah kiri, di list My Courses. Kita pilih kelasnya. Kemudian kita pilih topik di mana kita akan membuat assignment. Misalnya saya akan membuat assignment di topik Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita membuat assignment, kita klik dulu di sini tombol Actions, Turn Editing On, supaya kita bisa membuat edit-edit. Nah, sesudah nyala editingnya, di sini ada tulisan Add an activity or resources. Nah, kita bisa menambahkan assignment dengan mengklik tanda ini. Jangan lupa pastikan bahwa ini ada di topik yang sesuai. Add activity or resource. Nah, kita tinggal pilih assignment yang paling atas. Artinya ini tugas. Add. Nah, kita akan diminta untuk mengisikan informasi tentang assignment ini. Kita beri judul assignment-nya. Beri deskripsi. Deskripsi ini bisa berupa penjelasan lebih detail bentuk tugas yang diharapkan atau bagaimana cara mahasiswa mengerjakannya dan submit. Misalnya saya beri keterangan Oke. Nah, jangan lupa tik display description on course page supaya deskripsi ini nanti muncul di halaman topik Spada. Kemudian, kalau ada file tertentu yang ingin ditambahkan, misalnya berupa panduan atau contoh assignment yang diharapkan, ini bisa ditambahkan di kotak ini. Caranya, kita klik tanda yang di pojok kiri atas, Add, choose file, kemudian kita cari filenya. Beri nama, save as, kemudian upload this file. Nah, file ini otomatis akan masuk ke kotak additional files. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengatur periode pengerjaan. Jadi, kapan mahasiswa bisa mulai submit dan kapan terakhir kali mereka bisa submit. Jadi, biasanya tanggal yang tertera di sini adalah tanggal hari ketika Bapak Ibu membuka dialog ini. Nah, misalnya saja saya akan buat submission-nya mulai hari ini, kemudian due date-nya adalah, kita ikuti saja, seminggu setelahnya. Jadi ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nah, jika settingannya seperti ini, maka artinya sebelum tanggal 15, mahasiswa tidak bisa upload assignment. Mereka baru bisa upload setelah mulai tanggal 15 dan seterusnya sampai dengan tanggal 22. Setelah tanggal 22, tidak ada mahasiswa yang bisa submit assignment. Nah,
Lain ceritanya kalau kita mengaktifkan enable untuk cut off date. Nah, kalau kita enable di sebelah sini, cut off date, maka ada tanggal yang bisa kita tambahkan yang letaknya seharusnya adalah di antara tanggal 15 dan due date atau tanggal akhir pengumpulan. Jadi, misalnya due date-nya tidak seminggu, tapi misalkan 10 hari. Jadi, saya panjangkan sampai tanggal 25. Nah, kemudian cut off date-nya saya buat di tanggal 22. Ini kan di antara tanggal 15 dan tanggal 25. Nah, artinya mahasiswa bisa submit maksimal tanggal 25, tetapi siapapun yang upload setelah tanggal 22, maka statusnya akan muncul sebagai late atau terlambat. Nah, ini artinya kita memberikan deadline sebenarnya adalah tanggal 22, tetapi kita masih bisa menerima file sampai tanggal 25. Hanya saja, yang upload antara tanggal 22 dan tanggal 25 dinilai sebagai terlambat. Gitu. Nah, di sini juga ada poin remind me to grade. Artinya ingatkan saya untuk menilai. Kita harus enable ini jika ingin membuat alarm untuk menilai. Nah, biasanya kita buat tanggalnya sesuai tanggal akhir untuk mengumpulkan. Misalnya tanggal 22. Oke. Nah, di submission type bisa memilih antara online text atau file submissions. Kalau file submissions berarti mahasiswa wajib untuk upload file. Oke. Word limit bisa Bapak Ibu tentukan. Di sini bisa diklik enable. Tapi kalau file biasanya ini akan pasif, tidak bisa kita edit. Maximum number of uploaded files, artinya ini adalah jumlah file maksimum yang bisa diupload oleh mahasiswa. Kalau kita katakan di sini 1, artinya satu mahasiswa hanya bisa mengupload 1 file. Kalau lebih kita bisa pilih sampai berapapun yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian maksimum submission size berarti ini maksimum ukuran file yang diupload. Ada pilihannya mulai dari yang paling kecil sampai 10 KB sampai yang paling besar adalah 50 MB. Oke. Nah, accepted file types. Jika Bapak Ibu ingin membatasi tipe file yang diupload, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Tapi jika file apapun diterima, maka ini cukup dibiarkan. Misalnya Bapak Ibu hanya menghendaki file berupa PowerPoint, maka klik choose. Kemudian kita lihat di sini, kita cari presentation files misalnya karena PowerPoint. Nah, lalu apa yang boleh diupload, jenisnya yang dipilih. Misalnya di sini PowerPoint 2007. Kemudian PowerPoint presentation. Save. Nah, artinya siapapun yang mengupload file yang tipenya tidak sesuai dengan tipe yang ada di sini, maka filenya tidak bisa diterima. Begitu. Di dialog-dialog yang lain, submission setting misalnya, nah di sini ada menu require students click submit button. Jika dipilih yes, maka selain upload file, mahasiswa harus menekan tombol submit assignment agar assignmentnya bersifat atau berstatus submitted. Gitu. Jika dipilih no, maka begitu mahasiswa upload file, maka saat itulah mahasiswa berstatus submit assignment. Nah, bedanya
Ketika dipilih yes, maka setelah upload file sebenarnya mahasiswa ini masih bisa melakukan perubahan selama belum diklik tombol submit-nya. Jadi dia masih bisa mengganti dengan file yang lain. Tapi begitu dia klik submit, maka mahasiswa tidak bisa mengganti file atau mengubah tugasnya. Gitu. Nah, yang lain-lainnya saya kira masih bisa kita lewati untuk sementara dalam hal membuat assignment. Kita klik save and return to course. Oke, ada keterangan. Oh, ternyata due date-nya tidak boleh di antara cut off date tidak boleh di antara due date dan allow submissions. Artinya kita harus sama paling tidak dengan due date. Oke. Nah, maaf ralat Bapak Ibu. Jadi di sini ternyata cut off date itu harus saat due date atau lebih lama dibandingkan dengan due date. Artinya di sini Bapak Ibu masih mau menerima file itu sampai dengan tanggal 27, tapi mahasiswa yang upload setelah tanggal 25 maka dianggapnya terlambat atau late. Begitu. Ini kita juga ganti untuk grade-nya, kita samakan dengan cut off date. Kita save and return to course. Nah, otomatis assignment-nya akan muncul di sini. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat perubahan, maka di sebelah kanan ini ada tombol edit. Kita bisa klik edit settings untuk mengatur perubahan-perubahan yang berkaitan dengan assignment ini. Demikian cara membuat assignment di Spada. Selamat mencoba, terima kasih.